AC Milan telah berhasil mengamankan transfer Kyle Walker dari Manchester City dengan status pinjaman, yang mencakup opsi untuk pembelian permanen. Langkah ini diambil untuk memperkuat tim setelah penampilan kurang memuaskan di paruh pertama musim 2024 hingga 2025. Kyle Walker bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman selama 12 bulan. AC Milan akan menanggung sebagian dari gaji Walker yang diperkirakan mencapai 150.000 pounds per pekan. Walker diangkut AC Milan karena mereka sedang mencari tambahan tenaga untuk meningkatkan performa tim setelah hasil yang kurang memuaskan di paruh pertama musim. Walker sebelumnya mempertimbangkan untuk bergabung dengan rival AC Milan, Inter Milan, namun negosiasi terhenti karena masalah gaji. AC Milan kini memiliki kuota non-Uni Eropa yang terbatas, sehingga hanya bisa mendaftarkan satu pemain tambahan. Walker sangat antusias untuk bergabung dengan AC Milan dan tidak sabar untuk mengenakan seragam klub. Kesepakatan ini juga berpotensi membuat Milan mundur dari ajang perburuan Marcus Rashford dari Manchester United. Chelsea masih mempertimbangkan untuk melakukan tawaran resmi untuk transfer Alejandro Garnacho, sementara Napoli dilaporkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Manchester United. Situasi ini menunjukkan ketidakpastian di pihak Chelsea mengenai langkah mereka selanjutnya. Chelsea dilaporkan masih ragu untuk melakukan tawaran resmi untuk Garnacho, meskipun mereka memiliki peluang lebih baik dibandingkan Napoli saat ini. Napoli, di sisi lain, telah mengalihkan perhatian mereka ke pemain lain, Karim Adeyemi, karena perbedaan valuasi antara mereka dan Manchester United. Manchester United telah menurunkan harga yang diminta untuk Garnacho menjadi sekitar 65 juta euro, tetapi Napoli hanya bersedia membayar hingga 55 juta euro. Jarak antara kedua klub masih cukup jauh, dan negosiasi akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Garnacho telah menunjukkan performa yang baik dengan mencetak 23 gol dan 14 assist. Tetapi perannya di tim utama Manchester United telah berkurang sejak kedatangan Ruben Amorim. Dia lebih sering masuk sebagai pemain pengganti, yang menunjukkan bahwa tidak ada pemain yang dianggap tak tergantikan di Manchester United saat ini. Chelsea berpotensi menawarkan salah satu pemain mereka sebagai bagian dari kesepakatan untuk Garnacho. Meskipun Napoli masih berusaha untuk mendapatkan Garnacho, situasi ini bisa berubah dengan cepat, terutama jika Chelsea memutuskan untuk bergerak lebih agresif dalam negosiasi. Ruben Amorim, manajer Manchester United, mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut timnya sebagai tim terburuk dalam sejarah klub. Pernyataan ini muncul setelah kekalahan 3-1 dari Brighton pada 20 Januari 2025, yang merupakan kekalahan ke-6 dari 9 pertandingan terakhir di Premier League. Amorim menggantikan Erik ten Hag pada November 2024 dan mengakui tanggung jawab atas krisis yang melanda tim. Amorim menegaskan bahwa pernyataannya lebih merujuk pada dirinya sendiri daripada para pemain. Ia menyatakan, "Saya tidak membantu pemain saya. Dan itu benar. Setiap kali saya berbicara, saya tidak pernah menyalahkan pemain." Ia mengakui bahwa terkadang frustrasi membuatnya memilih kata-kata yang kurang tepat. Amorim menyebut timnya terlalu gugup dan cemas, terutama saat bermain di Old Trafford. Ia menyoroti pentingnya mencetak gol pertama untuk meningkatkan performa tim. Bek tengah Harry Maguire juga menekankan bahwa seluruh pemain harus lebih bertanggung jawab atas performa buruk tim. Manchester United saat ini berada di posisi ke-13 klasemen Premier League. Pertandingan berikutnya adalah melawan Rangers di Europa League pada 23 Januari 2025, di mana tim memiliki peluang besar untuk lolos ke babak knockout. Fabrizio Romano menegaskan bahwa Chelsea tidak tertarik untuk merekrut Dusan Vlahovic dari Juventus. Rumor mengenai ketertarikan tersebut ternyata tidak benar, dan Vlahovic bukanlah nama yang ada dalam daftar target Chelsea saat ini. Fabrizio Romano menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan antara Chelsea dan Juventus mengenai Dusan Vlahovic. Ia menegaskan bahwa laporan dari The Times yang mengaitkan Chelsea dengan Vlahovic adalah tidak akurat.
Chelsea saat ini lebih fokus pada target lain, seperti Alejandro Garnacho dari Manchester United, yang diperkirakan memiliki nilai transfer sekitar 59 juta pound. Selain itu, Chelsea juga sedang menjajaki kemungkinan peminjaman Renato Veiga dari Juventus untuk musim panas mendatang. Romano mengingatkan bahwa berita transfer seringkali perlu diverifikasi melalui sumber yang terpercaya. Penyanggahan ini menjadi pengingat bagi penggemar sepak bola untuk tidak langsung mempercayai rumor yang beredar tanpa konfirmasi dari pakar transfer. Borussia Dortmund telah resmi memecat Nuri Sahin dari posisi pelatih kepala setelah tim mengalami kekalahan dari Bologna di Liga Champions. Pemecatan ini mencerminkan ketidakpuasan manajemen terhadap performa tim yang inkonsisten. Borussia Dortmund mengambil langkah ini setelah tim mengalami 4 kekalahan berturut-turut di semua kompetisi. Kekalahan terakhir melawan Bologna dianggap sebagai titik akhir kesabaran manajemen. Sahin, yang baru menjabat sebagai pelatih kepala pada musim panas lalu, gagal membawa konsistensi dalam permainan tim. Dortmund mengonfirmasi pemecatan melalui pernyataan resmi, menekankan bahwa keputusan ini diambil demi perbaikan performa tim. Mike Tulberg, pelatih tim U19, ditunjuk sebagai pelatih sementara untuk pertandingan mendatang melawan SV Werder Bremen. Erik ten Hag muncul sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Sahin, dengan pengalaman yang dianggap sesuai untuk menangani klub besar seperti Dortmund. Negosiasi dengan Ten Hag sedang berlangsung, dan klub berharap dapat segera mencapai kesepakatan. Dortmund saat ini berada di peringkat ke-10 Bundesliga, tertinggal 20 poin dari Bayern Munich yang memimpin klasemen. Tim juga menghadapi tantangan di Liga Champions, di mana mereka berada di peringkat 13 klasemen grup setelah kekalahan di Bologna. Nuri Sahin menyatakan kekecewaannya atas pemecatan tersebut, mengakui bahwa ia tidak dapat memenuhi ambisi klub saat ini. Ia berharap yang terbaik untuk Dortmund, klub yang telah menjadi bagian penting dalam karirnya. Deco, direktur olahraga Barcelona, mengonfirmasi bahwa klubnya tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan Marcus Rashford. Ia menekankan bahwa Barcelona selalu terbuka untuk merekrut pemain berkualitas, meskipun ada kendala finansial yang perlu diatasi. Deco menyatakan bahwa Barcelona memiliki minat untuk merekrut Marcus Rashford. Ia menegaskan bahwa klub selalu mencari pemain berkualitas untuk memperkuat tim. Rashford juga menunjukkan ketertarikan untuk pindah, namun keputusan tersebut bergantung pada situasi pemain lain. Meskipun ada ketertarikan, Barcelona harus mempertimbangkan beberapa faktor sebelum melakukan langkah konkret. Situasi finansial klub menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses transfer. Keputusan akhir akan dipengaruhi oleh performa dan kondisi pemain lain di skuad saat ini. Manchester United mengalami kesulitan dalam rekrut Patrick Dorgu dari Lecce, karena tawaran perdana mereka ditolak. Lecce menegaskan bahwa harga yang diajukan tidak sesuai dengan harapan mereka, dan mereka berkomitmen untuk mempertahankan pemain tersebut. Manchester United mengajukan tawaran sebesar 27 juta euro, sekitar 456 miliar rupiah, untuk Patrick Dorgu. Tawaran ini dianggap tidak cukup oleh Lecce, yang menginginkan minimal 40 juta euro, sekitar 667 miliar rupiah, untuk melepas pemain muda tersebut. Dorgu adalah bek kiri berusia 20 tahun yang telah menunjukkan performa impresif di Lecce. Sejak bergabung pada musim panas 2023, ia telah mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 56 pertandingan. Pada musim ini, Dorgu telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 22 pertandingan. Lecce, yang dimiliki sebagian oleh pengusaha asal Indonesia, Alvin Sariatmadja, berkomitmen untuk mempertahankan Dorgu. Klub menyadari minat dari Napoli dan klub lain, sehingga mereka tidak terburu-buru untuk menjual pemain yang kontraknya masih berlaku hingga 2029. Manchester United saat ini mengalami krisis di sektor bek kiri, dengan cedera yang dialami oleh Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Mereka terus mencari opsi untuk memperkuat lini pertahanan,
dan Dorgu menjadi salah satu target utama.